Bocor guys, jebrot. Aduh guys, ini perlu dimatiin dulu, nanti dirapikan lagi. Ini aman. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 8 Mei 2023, saya berada di lahan bawang merah umur 22 hari untuk melakukan penyiraman menggunakan sprinkler. Sebab dalam 4 hari ini sudah tidak turun hujan. Saya tunggu-tunggu karena menurut perakiraan cuaca dari BMKG itu kemarin siang dan sore ini perakiraannya adalah terjadi hujan petir. Ternyata tidak turun, maka ini saya lakukan penyiraman menggunakan sprinkler. Saya pasang sejak sebelum tanam, tapi ini baru saya coba lagi. Waktu itu karena musim hujan jadi tidak saya nyalakan. Nah, ini yang kita lihat adalah sprinkler 1 inci yang bisa berputar tapi lubangnya hanya 2. Sementara yang di sebelah satunya itu lubangnya ada 4, tidak bisa diatur derajat putarannya, jadi hanya bisa berputar 360 derajat. Jadi meskipun 4 lubang itu ukurannya tidak sama, sehingga jarak tembaknya juga bervariasi. Jadi keempat-empatnya tidak sama, maka jarak tembaknya yang berbeda-beda itu memungkinkan penyiraman menjadi lebih merata. Saya akan bercerita lebih detail dan pompa apa yang saya gunakan, kendalanya apa, kelebihannya apa, nanti akan saya sampaikan. Ya, saat ini saya sedang berdiri di lahan tetangga yang juga saudara kerabat begitu, paman saya. Ini pematangnya, jadi semburan air itu bisa melewati pematang. Jarak pematang di lahan saya ini, kita sedang menghadap ke timur, yang sebelah barat ini sampai ke timur itu adalah 20 meter. Kalau saya pasang di tengah, maka jarak tembaknya, radius atau jari-jarinya itu berarti lebih dari 10 meter, karena ini terpantau juga membasahi, melampaui pematang begitu. Ini ya tergantung angin juga sih. Nah, yang di sebelah sana juga begitu. Nah, itu yang model itu juga bisa melampaui 10 meter. Tetapi jarak antar titik ini saya pasang hanya 12 meter untuk memastikan kerataan siraman. Jadi saya tidak ingin ada blank spot atau katakan area yang tidak tersirami oleh air, karena kita tahu ini bentuknya lingkaran begitu, ada titik temu yang kemungkinan tidak tersirami. Nah, saya ingin memastikan seluruh tanaman tersirami, maka saya pasang jaraknya itu 12 meter atau 3 lonjor pipa 2,5 inci. Kemudian luas lahan ini adalah 140 ru atau meter persegi, bentuknya memanjang, lebarnya 20 meter, kemudian panjangnya ada sekitar 94 atau 95, lupa. Tapi yang jelas total saya pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seharusnya 9 yang di tengah itu karena di lahan di peta ini tidak ada tanamannya, maksudnya padi.
belum saya tanami bawang merah, maka yang bagian tengah tidak. Jadi total ada 8, harusnya 9. Masing-masing jaraknya adalah 12 meter. Kemudian ini saya nyalakan bergiliran, jadi menggunakan 2 sprinkler dulu, karena kalau dinyalakan bersamaan tentu saja jarak tembaknya tidak bisa lebih dari 10 meter, atau katakanlah tidak sampai tanaman di bagian tepi ini. Pompa yang saya gunakan di sebelah sana ya, ini ketika nyala 3 sprinkle bersamaan. Jadi saya uji coba seberapa kuat semburannya, ternyata juga sampai tepi. Buktinya kita lihat bersama. Ini akan mengarah ke sini nih, berputar. Pasti basah ini. Ya, kan? Sampai sini. Nah, saya kira memang perlu beberapa kali uji coba begitu, tidak bisa sekali coba langsung berhasil. Artinya juga menyesuaikan kondisi sumur, kemudian kekuatan alkonnya. Saya menggunakan mesin berbahan bakar Pertalite atau bensin, dan kedalaman sumur saya sangat dangkal, hanya sekitar 2 jengkal permukaan airnya. Artinya saya tidak perlu menggunakan kolam khusus penampungan untuk dihisap menggunakan pompa pemadam kebakaran. Itu sudah mencukupi, ringan. Nah, problemnya nanti saya tunjukkan di bagian dieselnya, alkonnya. Ternyata mudah sekali bocor, sambungannya lepas begitu kalau tidak menggunakan coupling atau alat pemasang logam untuk menggabungkan 2 selang, terutama selang pemadam kebakaran kurang kuat. Jadi idealnya memang tetap menggunakan selang pemadam kebakaran, tapi hanya sebagian, jadi tidak seluruhnya. Untuk bagian terutama yang pada sisi dekat mesin, itu saya kira perlu menggunakan coupling selang pemadam kebakaran, dan untuk selanjutnya disambungkan dengan paralon atau pipa sehingga bisa lebih ngirit dan tidak bikin capek. Kalau pakai selang pemadam kebakaran itu dapat dipastikan bikin capek karena harus menggelar kemudian menggulung lagi. Ini kira-kira 10 menit lah untuk 2 sprinkle yang tadi. Nah, ini sekitar berapa ya? Ya hampir 5 menitan. Nah, saya kira 5 menit lagi ini sudah cukup basah. Tinggal bagian 2 yang itu yang belum. Ada 2 titik yang belum saya pasangi. Sebenarnya saya punya 8 sprinkle 1 inci sih, tapi ya saya kira lebih aman kalau dibawa pulang. Jadi lebih baik lepas pasang. Ini yang mode putarannya pelan, jadi bisa disetting. Nah, nanti coba, ini kan pelan, ini mode putarannya pelan. Ini banyak yang bocor ya, nggak apa-apa sih, bocor pun kan ke tanah sendiri. Kalau ini saya begini kan, ini ini tuasnya, ini dia akan berputar cepat. Macet. Kena nyantol. Nyantol lagi, nyantol pengatur derajat putarannya. Padahal ini ya sudahlah, ini mode pelan saja lah.
Yang penting mau berputar. Oh, kamera saya basah. Ini sudah kira-kira ya hampir, kalau sudah 10 menitan nanti saya ganti. Sekarang lebih baik kita lihat alkonya dan kelemahannya. Oh, bocor guys, jebrot. Bocor guys. Ini perlu dimatiin dulu. Nanti dirapikan lagi. Ini aman. Ini mesinnya ini. Sebenarnya saya ada diesel. Kalau diesel ini tidak kuat. Diesel. Matiin dulu lah. Geger. Ngumbah motor.